Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk semua zodiak, ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba datang aja pengen bacain tema ini, ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol lonceng. Dan kalau kalian ingin request tema atau judul yang ingin dibacakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartu ini ya. Oke. Untuk yang ingin mendapatkan info mengenai terapi dan juga private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus yang ingin mendapatkan gorden dan juga aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Ini fun reading, general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacanya. Jika tidak, kalian gak boleh baper. Ini fun reading, kita ambil pelajarannya ya. Dan ini timeless ya, kapan aja kalian buka bisa berlaku ya. Oke. Judulnya adalah ya, nungguin ya, bagaimana perasaan dia saat ini kepada kalian. Yeay. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle kartunya dan iklannya juga ya. Oke. Gimana perasaan dia terhadap saya? Oke. Kayaknya kalau nggak ganjil tuh nggak afdol ya. Benar, kebetulan saya suka angka 9 ganjil. Sekali lagi ya. Bagaimana perasaan dia kepadaku saat ini? Oke. Jadi ini sifatnya timeless, bisa berlaku kapan aja. Pada saat kalian buka video ini ya udah itu saat berlakunya ya gitu ya. Oke, mungkin kalau kalian sekarang menonton video ini ya mungkin kalian tertarik ya energinya gitu. Oke. Oh. Oke. Sini kali ya. Oke. 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 Bagaimana perasaan dia kepada kamu ya? Bagaimana perasaannya dia kepadaku saat ini? Yang saya rasain itu adalah memang dia itu lagi merasakan sakit hati, luka, kecewa. Makanya pada saat kamu hadir ya, itu dia kayak nggak mau gitu, masih belum mau memutuskan untuk membuka hati, dalam artian ya dia sama siapa aja tuh welcome gitu ya. Dia tuh masih punya rasa sakit hati, dendam, marah, emosi segala macam yang memang dia itu belum rilis gitu loh ya, belum sembuh. Nah pada saat kamu hadir, dia tuh udah tahu sebenarnya kamu itu yang terbaik untuk dirinya ya, yang ditawarkan Allah dan alam semesta, tapi dia masih belum mau gitu loh. Dia masih mau apa ya, dia masih mau dalam artian mau menerima siapapun, entah itu lawan jenis maupun sesama jenis masuk ke dalam hidupnya. Dalam artian dia lagi mencari sebanyak-banyaknya teman gitu, network ya. Dan untuk perasaan dia masih terdistraksi dengan yang lain gitu loh. Dia tahu nih kamu tuh punya kualitas yang bagus gitu loh, tapi ya dia masih teralihkan dengan orang selain kamu, terutama lawan jenis ya gitu. Ya memang ya itu yang dia rasain gitu. Dan tapi ya sebenarnya dia tuh orangnya baik gitu loh, dia orangnya ceria gitu kan ya. Apa yang dia mau itu sebenarnya dia kejar gitu. Cuman di sini yang harus kamu
ketahui, dia tuh kadang suka minta pendapat gitu dari orang yang memang dipercaya bisa memberikan solusi yang terbaik gitu loh. Dan akhirnya memang dari solusi itu dia lebih ke dunia, ke sisi spiritual, ke lebih mendekatkan diri sama Allah ya gitu loh. Dan setiap orang punya masa lalu atau sisi kegelapan, dimana memang sisi kegelapan itu ya setiap manusia punya ya, termasuk dia itu tadi, dia belum bisa keluar gitu dari hal-hal yang membuat dia sakit hati di masa lalu gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia itu ya dia memang ingin memiliki suatu keluarga yang bahagia gitu loh ya. Keinginan dia yang dimana nggak cuman bahagia aja tapi berkecukupan finansial. Oke, ini saya buatnya sekitar jam 7 sampai jam 8 ya, karena saya harus ngereading dulu sebelum saya melakukan Jumat Berkah. Kalau kalian ingin jadi donatur Jumat Berkah bisa WhatsApp ya, berapapun itu saya akan terima insya Allah. Untuk seputaran Bandung bisa kontak WhatsApp juga ya. Ini kalau yang lain juga bisa sih sebenarnya, cuman kalau yang misalkan kayak mau ngasih minuman atau makanan di daerah Bandung ya saya terima, tapi kalau jauh ya coba dikirim aja gitu loh ya. Oke. Karena ya itu tadi ya, mungkin dia agak-agak punya rasa trauma gitu, dia punya rasa, dia keep sendiri, nggak mudah untuk membuka hati, nggak mudah untuk bercerita. Dia benar-benar nyari orang yang dia bisa dipercaya, dia bisa netral, dia bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Karena apa, dia nggak mau nih di saat posisi dia nol sekarang dalam hal percintaan itu ada yang memanfaatkan gitu loh ya. Ya entah itu PHP, entah itu cuman ngedeketin karena duitnya dia doang, entah itu mau memainin dia nggak mau kayak gitu gitu loh ya. Jadi bener-bener dia tuh sangat hati-hati banget ya. Terus di sini ada Four of Wands ya. Ada keinginan dia untuk menikah gitu loh sama kamu sebenarnya gitu loh ya. Tapi ya memang itu tadi, dia jalannya tuh lama banget. Kalau yang saya rasain ya, ini energinya juga berasa ke saya gitu. Ini jatuhnya tuh lama banget. Kalau dulu dia mungkin orangnya tuh tipe yang gimana ya, susah untuk bisa mengerti perasaan orang lain ya. Tapi kamu berusaha untuk menaklukkan beliau gitu, dan memang sepertinya hal yang nggak mungkin, tapi memang ternyata memang kamu sudah berhasil menaklukkan hati dia gitu loh ya. Dalam hal perasaan dia ada niatan untuk menikah sama kamu, tapi kamunya sabar dulu gitu loh ya. Karena memang dia maunya itu pada saat sama kamu itu ya memang benar-benar clear mengenai masa lalunya, dan begitu juga kalau bisa kamu ya sudah selesai dengan masa lalu kamu. Jadi benar-benar kamu sama dia itu punya perasaan baru, awal baru gitu loh ya. Dan di sini ada Ace of Sword ya, dimana memang dia punya pemikiran yang nantinya akan dia komunikasikan sama kamu ya. Nantinya next dia juga akan bilang sama kamu gitu loh ya, bahwasanya memang dia punya niatan untuk menikah sama kamu. Dia mau punya keluarga yang bahagia nih, seperti yang saya bilang kan. Memang pada akhirnya ya akan ada yang menawarkan perasaannya gitu loh. Misalkan kamu nih ya, ini sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu loh. Saya mau yang hubungan yang jelas, misalkan kayak gitu kan. Ya entah dia atau entah kamu ya, nantinya pokoknya akan ada yang mulai duluan untuk berkomunikasi, mengutarakan apa yang diinginkan, tujuannya gitu loh. Jadi sabar aja gitu loh, kamu tetap berdoa, berusaha ya, dan berbuat baik aja, nanti karmanya baik. Cuman ya memang kita harus mempersiapkan apapun ya, kemungkinan apapun tuh memang kita harus persiapkan. Tapi kalau yang saya lihat kartunya di sini ya memang dia masih belum bisa sembuh, belum bisa healing dari rasa sakit hati itu. Dia mencoba untuk mencari pengalihan ya, dengan cara ya siapapun lawan jenis itu ya dia welcome aja gitu. Jadi biar
dia punya pemikiran gini, ketika dia sakit hati dengan lawan jenis ya obatnya lawan jenis gitu loh ya. Dan memang dia tahu kamu tuh udah yang terbaik, tapi dia masih ke distract karena itu tadi, karena dia masih menyimpan rasa sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa yang ada di hati gitu loh ya. Dan ya udah gitu, memang nantinya next dia mau sembuh dulu, dia mau bener-bener healing dengan masuk ke dunia spiritual ya. Dia mau mendekatkan diri sama Allah, dia minta keinginan dia punya keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial, nggak mau punya pasangan yang cuman manfaatin keadaan dia dalam sisi keterpurukan dunia percintaan gitu loh ya. Dan nanti pun setelah dia bisa melewati itu semua, dia ingin ngajakin kamu nikah. Tapi mungkin walaupun kamu sebenarnya tuh merasa kayaknya nggak mungkin deh sama dia, mungkin ya dia itu orangnya cantik atau ganteng, dia orangnya itu mapan, dia orangnya itu berpendidikan, punya jabatan segala macam, jadi kamunya tuh agak minder ya. Tapi dia nggak ngelihat itu semua gitu, dia ngelihat kebaikan hati gitu loh ya, karena hati dia tuh pernah tersakiti ya. Terus dari itu ya memang nantinya dia akan memulai untuk mengkomunikasikan hal itu, untuk menawarkan perasaannya ya. Nah tapi hati-hati, akan ada orang di masa lalu yang akan hadir dalam kehidupan kalian, entah dari dia entah dari kamu gitu loh ya. Jadi kamu harus tetap meyakinkan hati kamu dulu maunya gimana ya. Terus ya itu tadi gitu loh, dia nggak mau gitu, nggak mau ada apapun di masa lalu yang terbawa dalam hubungan kalian ke depan ya. Jadi benar-benar diselesaikan dulu gitu. Dan kalaupun memang ada seseorang yang hadir dari masa lalu ke dalam kehidupan percintaan kalian next, ya kalian harus mulai dari sekarang membicarakan, kalian harus kompak, kalian harus bisa bekerja sama untuk menghadapi orang di masa lalu yang akan hadir dalam hubungan kalian gitu. Yang kalau saya lihat sih bagaimana perasaannya dia saat ini sama kamu, ya dia sebenarnya ada niatan menikah bahkan sama kamu, membangun sebuah keluarga yang bahagia, yang berkecukupan finansial, tapi sabar, dia mau ngobatin dulu luka-luka hatinya ya. Kalau bisa kamu mungkin ikut membantu mengobati secara tidak langsung, misalkan ya menghibur dia gitu, banyak hal lah ya gitu loh, yang tanpa dia sadari ternyata kamu menyembuhkan hati dia gitu. Oke. Terus kita ke monologi. Oke, gimana perasaan dia kepadaku saat ini? Ya boleh lah ya ngerasa sedikit bangga gitu loh, karena dia memilih kamu, hatinya tuh memilih kamu, ingin menikah sama kamu, mungkin karena banyak banget yang ngedeketin dia, banyak banget yang suka sama dia, tapi kamu nggak boleh sombong ya, nggak boleh over. Mungkin nih orang nih bener-bener cantik, bener-bener ganteng, punya jabatan, punya pekerja, pokoknya the best banget deh ya gitu, tapi dia memilih kamu yang mungkin karena kebaikan hati kamu. Dan memang di sini dia sedang menimbang-nimbang juga gitu loh, sembari dia meminta saran, sembari dia mengobati, sembari dia healing, dia sebenarnya sudah sadar dengan keadaan kamu, udah peka gitu doh ya. Dan kamu memang udah cukup baik gitu loh, jadi ya kamu tenang aja gitu loh, kamu sudah cukup baik gitu. Jadi dia cuman pingin lebih memastikan aja sih. Dan memang kalau misalkan dia nanti sudah memilih kamu, itu orang-orang yang mendistraksi dia dari mendistraksi pandangan dia dari kamu itu, ya nanti dia akan tutup kok. Orangnya tipenya setia kalau dia udah memilih satu, tapi jangan dikecewain ya. Banyak-banyak meditasi dan kontemplasi ya gitu loh, banyak-banyak meditasi dan kontemplasi. Ya dengan meditasi kita jauh lebih tenang, kontemplasi ya banyak hal lah ya, yang mungkin kamu juga punya sisi negatif, punya sisi kegelapan, yang dimana memang kamu harus healing, harus sembuh gitu, karena dia maunya hal-hal yang membahagiakan, yang positif gitu kan, yang ya intinya yang baik-baik lah ya. Your hard work is paying off ya. Memang nanti usaha yang kamu lakukan itu akan terbayar, membuahkan hasil ya. Jadi jangan patah semangat ya gitu.
Your dream need a practical plan. Ketika kamu memang punya mimpi juga sama dia, jangan cuma bermimpi aja, tapi kamu juga harus punya usaha, punya upaya, punya pengorbanan. Jadi biar dia tuh lebih lebih punya penilaian yang baik ke kamu gitu loh ya. Karena ya sayangannya berat. Kuncinya adalah komunikasi. Ya udah diomongin aja baiknya gimana, seperti yang tadi saya bilang kan, ini mau dibawa kemana hubungannya, kalau mau enggak misalkan kayak gitu. Inti dari ini ya memang kamu harus mengkomunikasikan. Kalau misalkan dia berbicara atau minta saran atau segala macam, ya udah di ini aja, di dengarkan. Kalau dia minta saran ya dikasih saran yang baik, kalau enggak ya udah dengerin aja tempat dia cerita gitu loh ya. Karena orang ini susah gampang gitu, susah banget ngedeketin dia, tapi begitu dia sudah kamu deketin, kamu sudah mengambil hatinya, ya mudah banget untuk dia tuh bisa memberikan semuanya ya, kepercayaan, komunikasi, hati, segala macem ya. Romance Angel. Wedding, nah seperti yang tadi saya bilang, ini memperkuat kartu Four of Wands ya. Ya memang dia ada rencana untuk menikah gitu loh sama kamu. Jadi kamu tunggu aja, sabar aja, tetap aja berbuat baik ya. Tunjukkan diri kamu, dan healing family issue ya memang harus keluar dari permasalahan keluarga ya, terutama orang tua gitu loh. Maafin dan lupain ya. Mungkin dia juga punya trauma masa kecil, atau kamu yang punya trauma masa kecil ya. Jadi bekerja samalah, berkomunikasilah, dan bekerja sama menemukan solusi-solusi permasalahan. You deserve love ya. Memang kamu tuh orangnya penuh cinta, jadi kamu tuh layak mendapatkan cinta ya gitu ya. Tapi kamu sabar dulu gitu loh ya, pengorbanan kamu tuh akan terbayar kok ya. New love ya. Dia adalah orang baru dengan cinta baru, dan begitu juga kamu adalah orang baru dan cinta baru untuk dia, karena memang akhirnya kalian memutuskan untuk tidak lagi kembali dengan orang di masa lalu ya gitu. Nah baru saya bilang release your ex ya. Benar-benar memang rekonsiliasi yang dilakukan oleh orang di masa lalu nggak bisa membuat kamu goyah, kamu maunya sama dia pun juga kayak gitu ya. Oke, itu suara alarm, mohon dimaklumi. Ini pay attention to the red flag. Jadi memang benar-benar ini udah harus diperhatikan lebih dibanding yang lain ya. Memang harus merilis ex kamu ya gitu loh. Nggak ada, karena apa? Karena hubungan kalian itu terlalu banyak memakai topeng gitu loh ya. Jadi udah nggak baik ya. Ya memang intinya nanti dia akan memilih kamu, dan kamu pun akan memilih dia. Jadi orang-orang di masa lalu itu nantinya ya akan bisa diatasi dengan kalian berdua ya. Oke. Aku mau pakai, kayaknya belum lengkap kalau nggak dipakai semua gitu loh ya. Oke, kita ke soul journey. Ini self care. Sembari nunggu dia kan banyak waktu luang tuh ya. Ya bisa lakukan hal-hal ini ya. Pleasure, lakukan hal-hal yang kamu sukai ya. Ya banyak hal yang bisa kamu lakukan, yang kamu sukain gitu loh. Ya misalkan membaca segala macam, banyak hal ya. Write a gratitude list, kamu harus bisa menulis daftar rasa bersyukur kamu gitu. Hal kecil lah kamu harus syukurin ya gitu loh. Jadi biar nanti dikasih nikmatnya akan ditambah. Kalau dari hal kecil aja kamu nggak bisa mensyukuri, ya udah. Nourish your temple. Kamu harus bisa menjaga temple itu kan kuil ya, untuk ibadah fisik, secara fisiknya kasar, secara kelihatan mata itu dia temple itu ya tempat ibadah. Tapi sebenarnya kalau kita berdoa ya, iya itu nggak cuma di kuil aja, tapi juga di mana-mana bisa. Cuman yang harus kamu
rawat itu ya hati kamu memang gitu loh ya. Terus jadi kamu bisa di mana aja berdoa, yang penting hati kamu connect with your womb. Ya memang coba deh kamu bisa terkoneksi dengan alat kelamin kamu dalam pengertian mungkin melakukan perawatan ya. Kan mau nikah nih gitu kan, ya udah dilakukan perawatannya biar sehat gitu kan, biar bisa memberikan kebahagiaan sama pasangan kamu, atau kamu bisa berendam ya di bad gitu kan. Terus kalau kamu punya visi atau harapan-harapan bisa kamu tulis di bisa kamu tulis di papan atau kamu tempel di papan. Terus ya kalau nggak ada ya di tembok ya kan. Positif afirmasi, lakukan afirmasi positif ya. I'm beautiful, I'm handsome, I'm great, I'm kind, I'm brave, I'm grateful, worthy, healthy, happy, anything else yang positif ya. Soju nih. Oke. Nggak ada lagi rasa iri. Mungkin selama ini kamu ngeliat orang kok kayaknya dia sama pasangan tuh happy banget, bahagia banget. Sekarang nggak ada lagi ya, karena kamu sudah menyadari kamu tuh sama orang lain gitu. Yang membedakan cuma tantangan hidupnya aja. Mereka cuman mungkin nggak kelihatan lagi bergelut sama kehidupannya gitu kan, dan lain-lain ya. Terus purpose ya, akhirnya kamu jadi lebih mengetahui tujuan hidup kamu gitu loh ya. Tujuan hidup kamu ya memang kamu mau membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan dia ya. Terus denial ya, kamu nggak menyangkal lagi gitu loh, memang kamu maunya sama dia gitu loh ya, cuman memang harus bersabar dulu. Trust ya. Sekarang kamu jadi jauh lebih mengikuti kata hati kamu ya. Dan memang intuisi kamu tuh tajam gitu loh ya, intuisi kamu tajam. Itu adalah hadiah buat kamu ya. Mungkin selama ini juga untuk ngedapetin intuisi yang tajam itu ya kamu banyak banget bergelut dengan kehidupan, akhirnya Allah memberikan kamu intuisi yang tajam gitu. Dan memang intuisi kamu itu menjadikan pembimbing untuk menjalani kehidupan kamu nyamuk sama dia ya udah gitu, gue yakin gue bisa bahagia gitu loh ya. Ya udah, kamu tunggu, kamu sabar, grief iya. Nggak ada lagi kesedihan gitu loh ya. Kalau kamu memang sudah mengerti bahwasanya memang saat kehilangan seseorang itu adalah kesempatan kamu untuk menerima, sebaiknya kamu juga bisa memberikan pengertian itu ke beliau gitu. Jadi biar beliau tuh lebih ajak ya, untuk bisa rilis mantannya dan bisa benar-benar fokus sama kamu gitu ya. That transformasi, jadikan di masa menunggu jawaban dari beliau itu kamu bertransformasi jadi lebih baik ya, entah itu ibadahnya, entah itu usahanya, entah itu berbuat baiknya terus ditingkatin ya gitu. Terus ada disiplin ya, hidup kamu memang jadi lebih disiplin, lebih lebih tertata, lebih teratur gitu kan ya. Karena ya memang ya untuk mencapai ini semua ya memang harus ada kedisiplinan dari kita. Misalkan saat kamu ingat, enggak, gue nggak mau ingat, udah alihin. Bisa juga kayak gitu, nungguin dia lama banget sih gini, cuman berdiam diri, enggak. Biar biar kayak nothing tulus aja, kayak law of attraction aja. Jadi kamu mau sama dia tapi enggak keke sama dia, tapi lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kalau bisa malah menghasilkan atau membantu orang lain. Jadi enggak tahu-tahu dia datang aja ya kan gitu. Kalau terfokus sama dia tuh jadi hidup kamu tuh nggak ada arahnya gitu loh, nggak tertata juga ya kan. Terus di sini untuk untuk sexy love, saya suka yang detail ya. Jadi kalau banyak ya udah tonton, kalau enggak juga, kalau suka tonton, enggak juga nggak apa-apa gitu. Be mindful with your money honey. Jadi memang kamu harus lebih harus lebih bijak dalam menggunakan uang kamu ya gitu loh ya. Karena gini, kamu tuh mau punya keluarga yang bahagia dan berkecukupan finansial berlimpah ya.
ya sekarang gimana, mau dikasih yang berlimpah? Kalau dari yang kecil kamu nggak bisa mengelola, kamu nggak bisa menggunakan uang dengan bijaksana, jadi wadahnya yaitu diri kamu itu layakkan dulu untuk mendapatkan keberlimpahan finansial, baru nanti di sana Allah akan percaya, oh ini orang bisa nih kayaknya dikasih rezeki yang berlimpah, dia bisa membantu orang, dia bisa nabung, dia bisa buat kebutuhan, dia nggak foya-foya, dia nggak hambur-hamburin gitu kan, itu dikasih gitu. Tapi kalau kamunya nggak melayakkan diri, nggak bakalan dikasih gitu loh ya. Dan ya memang diri kamu itu memiliki suatu sensitivitas. Saya baru mempelajari hal ini dari Sis Ananda Ramarta ya, bahwasanya memang ada orang-orang yang diberi tingkat tinggi rasa sensitivitasnya untuk merasakan entitas-entitas lain, dalam artian makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat gitu loh. Ya, iya, di sini mungkin kamu ada yang orang biasa aja gitu kan, tapi sensitivitas kamu tinggi ya. Kamu lebih perasa dan diminta untuk kamu lebih mengemas hal itu gitu loh ya, agar hubungannya tuh nggak ada konflik terus gitu loh. Jadi ya yang diharapkan memang keluarga yang bahagia itu, karena memang dia itu menginginkan hal itu gitu. Dia nggak mau yang ribet-ribet orangnya, dia nggak mau yang menye-menye gitu, dia maunya yang bahagia aja gitu ya. Terus find your tribe. Ketika kamu memang sudah bisa meningkatkan energi kamu jadi lebih positif ya, ya coba deh kamu temukan juga lingkungan-lingkungan yang dimana orang-orangnya itu punya energi yang sama, yang itu yang positif-positif gitu, yang baik-baik, yang memang bisa menuju kepada kebaikan gitu kan. Terus di sini choose love ya, kalian akhirnya bisa memilih cinta kalian gitu loh ya. Beliau bisa meneguhkan keyakinannya dengan kamu, kamu pun bisa meneguhkan keyakinannya dengan beliau. Nggak mau lagi kamu kembali sama mantan kamu, atau kamu masih inget-inget lagi gitu. Jadi benar-benar oh ya gue mau sama dia, gue nggak mau lagi sama mantan gue nggak mau lagi terdistrak sama orang, gue nggak mau lagi cari yang nggak, udah sama dia gitu ya. Dia pun juga begitu gitu loh. Terus di sini trust your intuition, nah trust juga. Ya itu tadi, memang percaya aja sama intuisi kamu, karena kata kalau memang kamu mau sama dia ya udah gitu. Kenapa dia membuka hati untuk banyak banget lawan jenis gitu loh, karena untuk mendistraksi dia, mengobati dia. Sebenarnya dia mau sebelum nikah itu dia puas-puasin kenal sama banyak perempuan atau laki-laki, dan nanti sudah nikah dia hanya fokus sama kamu ya gitu. Oke. Accept yourself ya, terima dulu diri kamu ya, kamu bertransformasi, kamu terima diri kamu dulu, bahwasanya memang ya dengan kita menerima diri kita menyadari kekurangan dan kelebihan, kita bisa mengontrol diri kita, dan efeknya bisa mengontrol kehidupan kita, dan ya untuk jauh lebih baik ya menghadapi atau menjalani hubungan ini dengan beliau gitu loh. Say you're sorry. Ya ketika kamu memang dulu belum mengetahui beliau seperti apa, kamu hanya mikirnya dia tuh dia playboy, dia playgirl, dia nggak jelas, dia gini-gini. Ternyata pas ngintip di tarot kamu lebih mengetahui dia gitu loh ya. Kalau misalkan kamu akhirnya salah paham, salah persepsi segala macam, ya udah ngomong aja gitu loh, kamu minta maaf sama beliau gitu kan. Terus apalagi ya itulah. Intinya adalah kamu sabar aja dulu. Dia tuh ada niatan mau menikah sama kamu, tapi ya itu dia benar-benar ingin puas-puasin masa kesendirian dia, kenal begitu banyak lawan jenis, sampai dia benar-benar akhirnya bisa memutuskan sama kamu, dan dia udah gak mau lagi membuka hubungan dengan lawan jenis terlalu dalam ya. Tapi ya itu tadi, kamunya juga sembari nunggu, sembari bertransformasi, baik dari ibadahnya, baik dari usahanya, baik dari perbuatan baik, baik untuk perbuatan baiknya kepada orang lain. Ya lakukan hal-hal positif aja gitu loh ya, jangan lupa berdoa. Terus ya law of attraction, afirmasi, visualisasi, positif afirmasi ya, yang positif-positif, lingkungannya positif, kamunya positif, maka nariknya pun diri dia yang positif gitu loh ya. Oke. Kalau menurut saya bagaimana perasaan dia kepadaku saat ini, sudah selesai. Kalau saya banyak kesalahan mohon dimaafkan.
Terima kasih untuk kebaikannya para subscriber, para viewers yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Terus untuk pasien, untuk klien tarot reader, terus customer Shopee saya gitu kan. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Saya mau melakukan Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.